Lu pernah ngalamin ini nggak? Tiba-tiba HP bunyi, notifikasi banking masuk, THR cair. Sekejap lu ngerasa kaya, saldo naik drastis. Rasanya kayak jadi sultan dadakan. Tapi, tunggu dulu. Realitanya pahit banget. Banyak orang kerja banting tulang 11 bulan penuh, lembur, stres, bangun pagi, pulang malam, tapi uangnya habis dalam 7 hari lebaran. H+7, balik ke kos, cek saldo ATM. Sunyi, yang tersisa cuma mie instan promo dan penyesalan. Masalahnya bukan karena THR kecil. Masalahnya karena ada 5 ritual lebaran yang diam-diam bikin kantong lu sekarat setiap tahun. Coba, jujur sama diri lu sendiri. Berapa kali lu ngalamin skenario yang sama setiap tahun? Lebaran lewat, suasana meriah, selesai. Semua orang balik ke rutinitas. Dan lu balik ke kosan kecil di perantauan. Buka tas, buka dompet, buka aplikasi mobile banking. Saldo tinggal sisa recehan. Padahal, baru seminggu yang lalu lu ngerasa kaya. Traktir sana-sini, belanja ini itu, bagi-bagi duit biar kelihatan sukses. Sekarang, sarapan mie instan, makan malam mie instan lagi. Sambil ngitung hari, nunggu gajian berikutnya datang. Rasanya campur aduk. Ada malu, ada stres, ada penyesalan. Lu mulai mikir, kenapa setiap tahun selalu begini? Dan disitulah masalah sebenarnya muncul. Masalahnya bukan karena THR lu kecil. Masalahnya adalah ritual-ritual yang selalu kita ulang setiap lebaran. Di video ini, kita bakal bongkar 5 ritual lebaran yang diam-diam paling mahal. Ritual yang kelihatannya normal, bahkan dianggap tradisi. Tapi sebenarnya, itulah yang bikin banyak orang balik miskin setiap tahun setelah lebaran. Bukan karena gaji kecil, bukan juga karena THR kurang, tapi karena kebiasaan yang kita lakukan tanpa pernah mikir panjang. Dan dari 5 ritual ini, nomor 1 adalah yang paling sering bikin orang bangkrut setelah lebaran. Masalahnya, hampir semua orang melakukannya tanpa sadar. Ritual lebaran yang sering bikin kantong jebol nomor 5, yaitu gengsi baju lebaran. Setiap tahun skenarionya selalu sama. Begitu THR cair, langsung kepikiran. Kayaknya harus beli baju baru deh buat lebaran. Akhirnya belanja. Satu baju buat diri sendiri. Kadang nambah sepatu baru. Kadang nambah jam tangan biar kelihatan lebih niat. Belum lagi kalau ada tradisi sarimbit keluarga. Satu warna, satu model, semua harus kompak buat foto keluarga. Belum selesai. Ada juga yang sekalian ganti gorden, beli dekor baru, bahkan ngecat tembok rumah biar kelihatan fresh waktu tamu datang. Masalahnya, satu. Semua itu dipakai cuma beberapa jam. Pagi sampai siang dipakai buat silaturahmi. Foto-foto sebentar, habis itu masuk lemari lagi. Kadang malah nggak pernah dipakai lagi sampai tahun depan. Sekarang coba jujur. Waktu lu datang ke rumah orang pas lebaran, lu benar-benar merhatiin baju mereka? Atau cuma sekilas lihat, lalu lupa? Karena kenyataannya begini, padahal tamu sebenarnya cuma fokus ke satu hal, makanan di meja. Opor, rendang, ketupat, kue kering. Itu yang mereka cari, bukan merek baju lu, bukan juga warna sarimbit keluarga lu. Insight-nya sederhana. Orang jauh lebih peduli suasana rumah yang hangat daripada outfit mahal yang cuma dipakai sekali. Tapi setiap tahun, banyak orang tetap jatuh ke jebakan yang sama. Jebakan penampilan. Gua pernah punya teman kantor kayak gini. Setiap lebaran dia selalu beli baju baru yang mahal. Katanya biar kelihatan beda waktu pulang kampung. Lebaran hari pertama dipakai. Foto keluarga, upload ke Instagram. Kelihatan keren. Tapi sebulan kemudian gue tanya, baju lebaran lu yang kemarin gimana? Dia cuma ketawa, katanya udah nggak pernah dipakai lagi. Cuma tergantung di lemari. Dipakai sekali, buat beberapa jam, lalu selesai. Dan yang lebih parah, cerita kayak gini bukan cuma satu orang. Banyak banget yang ngalamin hal yang sama, tanpa sadar. Ritual lebaran yang sering bikin dompet makin tipis, nomor 4.
yaitu masak terlalu banyak. Begitu mendekati Lebaran, dapur langsung berubah jadi medan perang. Ada yang masak opor ayam 1 panci besar, tambah rendang 1-2 kilo, belum lagi ketupat segunung. Belum selesai, masih ada kue kering mahal, nastar premium, kastengel, putri salju, toplesnya penuh semua. Tujuannya satu, biar waktu tamu datang, meja makan terlihat wah dan melimpah. Tapi ada satu fakta yang sering dilupakan. Mayoritas tamu yang datang ke rumah lu sudah makan di banyak rumah sebelumnya. Sebelum sampai ke rumah lu, mereka mungkin sudah mampir ke rumah tetangga, saudara, bahkan 3-5 rumah lain. Perut mereka sudah penuh. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka cuma ambil sedikit, sekadar formalitas, sekadar sopan santun. Sisanya, makanan numpuk. Sebagian masuk kulkas, sebagian basi, sebagian akhirnya dibuang. Ironisnya, uang yang dipakai buat belanja semua itu tidak sedikit. Padahal kalau dipikir-pikir, tujuan Lebaran seharusnya silaturahmi. Tapi tanpa sadar, banyak orang mengubahnya jadi sesuatu yang berbeda. Lebaran berubah dari momen bertemu keluarga menjadi kompetisi dapur. Siapa yang makanannya paling banyak? Siapa yang mejanya paling penuh? Dan tanpa sadar, dompet kita yang jadi korban. Sekarang gua mau tanya jujur sama lu. Coba ingat Lebaran tahun lalu. Berapa banyak makanan di rumah lu yang akhirnya nggak habis dimakan? Opor sisa, ketupat numpuk, kue kering yang akhirnya basi di toples. Pertanyaannya sekarang, itu benar-benar menjamu tamu atau cuma buang-buang uang? Lo pasti pernah lihat fenomena ini setiap kali momen perayaan datang. Orang tiba-tiba sibuk kirim hampers mahal ke sana-sini. Box cantik, isinya premium, packaging elegan. Di Instagram kelihatan mewah. Tapi yang jarang orang lihat, rekeningnya. Ada orang yang sebenarnya lagi pas-pasan, tapi tetap kirim hampers mahal. Kenapa? Biar terlihat sukses. Hal yang sama juga terjadi dengan angpau. Awalnya niatnya bagus, berbagi rezeki. Tapi lama-lama berubah jadi ajang pembuktian. Siapa yang kasih paling banyak? Siapa yang paling royal? Siapa yang kelihatan paling berhasil? Padahal diam-diam, orang yang bagi angpau itu sendiri lagi mikir, saldo gue cukup nggak ya bulan ini? Ironisnya, tradisi yang harusnya penuh kehangatan justru berubah jadi tekanan sosial. Kalau ngasih sedikit, takut dibilang pelit. Kalau nggak ikut ngasih, takut dibilang gagal. Akhirnya, banyak orang memberi bukan karena mampu, tapi karena gengsi. Masalahnya sederhana, memberi itu hal yang baik. Tapi kalau memberi sampai harus memaksakan kondisi keuangan, itu bukan kebaikan. Itu tekanan sosial yang dibungkus tradisi. Orang kaya biasanya paham satu hal penting. Mereka memberi karena ingin memberi, bukan karena ingin terlihat memberi. Kalau kondisi keuangan lo lagi kuat, silahkan berbagi. Itu hal yang indah. Tapi kalau lo lagi membangun keuangan, nggak perlu memaksakan diri hanya demi citra. Karena pada akhirnya, kesehatan finansial lo jauh lebih penting daripada validasi orang lain yang bahkan nggak pernah bantu bayar tagihan hidup lo. Kalau kita tarik lebih dalam, ini sebenarnya bukan cuma soal uang. Ini soal psikologi manusia. Manusia pada dasarnya punya satu ketakutan besar. Takut terlihat gagal. Kita nggak mau dianggap tertinggal. Nggak mau dianggap hidupnya biasa-biasa saja. Apalagi di depan keluarga, teman lama, atau lingkungan sosial. Dan di momen perayaan seperti Lebaran, semua itu tiba-tiba berubah jadi panggung pembuktian. Siapa yang pakai baju paling baru? Siapa yang bawa mobil baru? Siapa yang kasih angpau paling besar? Tanpa sadar, banyak orang nggak lagi merayakan kebersamaan. Mereka sedang mempertontonkan status. Masalahnya, ketika hidup berubah jadi panggung, keuangan sering jadi korban. Ada satu ritual lagi yang makin sering terjadi setelah Lebaran, yaitu liburan. Awalnya mungkin niatnya sederhana, sekedar refreshing setelah puasa sebulan penuh. Tapi sekarang, sering berubah jadi jebakan FOMO. Begitu Lebaran selesai, timeline langsung penuh. Ada yang ke Bali, ada yang ke Jogja, ada yang staycation di hotel mahal, ada yang pamer foto di tempat wisata viral. Tanpa sadar, banyak orang mulai merasa tertinggal. Kayaknya semua orang lagi liburan deh.
Kalau gue di rumah doang kelihatan cupu nggak ya? Akhirnya dipaksakan. Padahal kalau dilihat logikanya, liburan setelah lebaran justru waktu paling mahal. Harga tiket naik, harga hotel naik, tempat wisata penuh, macetnya luar biasa. Alih-alih menikmati liburan, yang ada malah capek di jalan. Tapi tetap dijalani. Kenapa? Karena yang penting ada foto, ada konten buat Instagram, ada story yang bisa dipamerkan. Padahal kalau jujur sama diri sendiri, kesenangannya kadang cuma sebentar. Yang tersisa setelah pulang justru tagihan. Karena kenyataannya sering seperti ini. Foto Instagram mungkin estetik, tapi saldo lu tragis. Sekarang coba lu pikirin lagi. Dari tadi kita sudah bahas beberapa ritual lebaran yang diam-diam bikin dompet bocor. Mulai dari baju gengsi, makanan berlebihan, hampers dan angpau demi validasi, sampai liburan karena FOMO. Kelihatannya biasa, bahkan banyak orang menganggap itu tradisi. Tapi masalahnya, semua kebiasaan tadi sebenarnya masih kalah mahal dibanding satu ritual yang hampir selalu terjadi setiap lebaran. Ritual yang sering dianggap wajar, padahal efeknya bisa terasa berbulan-bulan setelah lebaran selesai. Dan yang bikin lebih mengejutkan, banyak orang bahkan nggak sadar mereka sedang melakukannya. Karena ritual ini sering dibungkus dengan satu kalimat yang terdengar mulia. Kan lebaran cuma setahun sekali. Padahal justru kalimat itulah yang sering membuka pintu masalah keuangan baru. Dan inilah ritual nomor 1 yang paling sering bikin orang jatuh ke jebakan finansial setelah lebaran. Dan akhirnya kita sampai di ritual yang paling sering terjadi, tapi jarang dibahas. Efek H+7 lebaran. Momen ketika semua euforia sudah selesai. Lu udah balik ke kota, koper udah dibongkar, baju lebaran udah dilipat kembali ke lemari. Hari mulai kembali normal, pagi-pagi berangkat kerja lagi. Macet lagi, rutinitas hidup kembali seperti biasa. Lalu di satu momen, biasanya saat lagi santai di kos atau di kamar malam hari, lu buka aplikasi mobile banking. Dan disitulah realitanya mulai terasa. Saldo yang beberapa hari lalu terasa penuh, sekarang tinggal sisa sedikit. THR yang kemarin terasa besar, sekarang hampir tidak terlihat bekasnya. Padahal gajian berikutnya masih jauh. Akhirnya yang terjadi adalah pola yang sama setiap tahun. Mulai hidup super hemat, ngurangin nongkrong, masak mie instan lagi, hitung-hitung uang sampai akhir bulan. Bukan karena lu nggak kerja keras, justru sebaliknya. Lu sudah kerja 11 bulan penuh. Tapi dalam waktu beberapa hari lebaran, sebagian besar uang itu habis untuk mengikuti berbagai ritual yang tadi kita bahas. Dan di titik ini, banyak orang baru sadar satu hal penting. Masalahnya bukan karena THR terlalu kecil. Masalahnya adalah cara kita memperlakukan THR setiap tahun selalu sama. Lebaran memang hanya beberapa hari, tapi kalau tidak dikontrol, dampaknya bisa terasa sampai sebulan penuh setelahnya. Sekarang pertanyaannya, apakah berarti kita nggak boleh menikmati lebaran? Harus pelit? Harus serba ditahan? Tentu enggak. Lebaran tetap momen bahagia, momen kumpul keluarga, momen berbagi. Tapi bedanya adalah cara kita mengatur THR. Salah satu cara paling sederhana adalah pakai The Rule THR. Bagi uang THR lu menjadi 3 bagian. 50% langsung disimpan. Bisa masuk tabungan, dana darurat, atau investasi. Ini penting supaya setelah lebaran selesai, kondisi keuangan lu tetap aman. 30% untuk keluarga. Buat kasih orang tua, saudara, atau keperluan pulang kampung. Karena inti lebaran memang silaturahmi, bukan pamer kemewahan. Lalu 20% untuk kebutuhan lebaran. Boleh buat beli baju baru, boleh buat makanan, boleh buat traktir keluarga. Dengan cara ini, lu tetap bisa menikmati lebaran. Tapi setelah semua selesai, lu nggak perlu kembali ke kota dengan dompet kosong dan stres menunggu gajian. Karena lebaran yang sehat seharusnya bukan cuma bikin hati senang, tapi juga bikin keuangan tetap tenang setelahnya. Pada akhirnya, lebaran sebenarnya bukan tentang siapa yang paling terlihat kaya. Bukan tentang siapa yang bajunya paling mahal. Bukan tentang siapa yang rumahnya paling mewah. Dan bukan tentang siapa yang terlihat paling sukses di depan orang lain. Lebaran seharusnya tentang sesuatu yang jauh lebih sederhana. Tentang kembali ke keluarga, tentang saling memaafkan, dan tentang belajar mengalahkan ego serta gengsi kita sendiri. Karena kalau dipikir-pikir,
Nggak ada yang benar-benar peduli seberapa mahal baju yang lu pakai, atau seberapa besar uang yang lu keluarkan saat lebaran. Yang orang ingat justru kehangatan suasananya. Jadi tahun ini mungkin ada satu pilihan sederhana yang bisa kita ambil. Lebih baik terlihat sederhana selama lebaran, daripada terlihat kaya selama seminggu, tapi harus sengsara sebulan setelahnya.